Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, polisi berhasil menangkap 2 orang tersangka penipuan yang mengaku sebagai mantan Kapolri di Jember, Jawa Timur. Penangkapan kedua tersangka ini berdasarkan laporan korban bernama Muhammad Soleh, kepala desa Lojejer yang ditipu sebanyak 4,7 miliar rupiah. Modus tersangka AE menyamar dan mengaku sebagai mantan Kapolri Jenderal Purnawirawan Badrodin Haiti karena memiliki wajah yang mirip. Nah, tersangka mengaku bisa memasukkan putra korban menjadi taruna Akademi Kepolisian. Selain itu juga korban dijanjikan untuk diangkat sebagai komisaris di pabrik semen di Jember. Untuk pegangan korban, kedua tersangka bertemu korban sebanyak 10 kali di Jakarta. Polisi juga mengamankan beberapa barang bukti hasil kejahatan senapan angin laras panjang, pistol, dan beberapa ID card Dewan Keamanan Nasional serta Badan Intelijen Negara. Kedua pelaku kabarnya akan dijerat dengan pasal 378 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Oke, untuk mengetahui lebih lanjut mengenai kasus ini, kami akan mengajak Anda untuk berbincang dengan Ibtu Solehan Arif, Kapolsek Wuluhan Jember. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Solehan. Waalaikumsalam. Selamat pagi Mas Bayu. Ya, Pak, awal mulanya kasus ini akhirnya terungkap bagaimana Pak? Mengaku sebagai mantan Kapolri dan menipu hingga angkanya fantastis Pak, 4,7 miliar rupiah. Jadi awalnya di bulan April kemarin kami mendapat laporan dari kepala desa di Lojejer, Kabupaten Jember, bahwa yang bersangkutan mengalami penipuan dengan modus memasukkan putrinya, dan yang bersangkutan juga dijanjikan menjadi komisaris di perusahaan yaitu PT Masto. Kemudian dalam proses penyidikan kami mengidentifikasi pelaku berada di wilayah Kediri, kemudian kami mengamankan pelaku dan menyita beberapa barang bukti yang dimiliki oleh pelaku. Ya, Pak Arif, ini kan pelakunya ada di belakang Bapak ya, 2 orang ya. Yang Betul. sebelah kanan ini berperan sebagai apa, yang sebelah kiri Bapak ini perannya sebagai apa Pak? Yang sebelah kanan saya berperan sebagai Jenderal Purnawirawan DRS Badrodin Haiti, mantan Kapolri. Kalau yang di sebelah kiri saya itu berperan sebagai Gus Dani, yaitu orang yang menghubungkan kepada Bapak Jenderal Purnawirawan Badrodin Haiti. Oke, tadi Bapak katakan bahwa memang angka 4,7 miliar ini selama berapa lama pelaku melakukan penipuan terhadap korban? Kemudian gimana akhirnya korban kok bisa sadar, Pak? Jadi korban mengalami penipuan tersebut sejak bulan Mei 2020 hingga bulan April 2021. Kemudian korban merasa tertipu karena Bapak mantan Kapolri, Bapak Jenderal Purnawirawan Badrodin Haiti itu asli Jember. Korban mencari informasi kepada saudaranya yang ada di Jember. Apakah Bapak Purnawirawan Jenderal Badrodin Haiti mempunyai saudara atas nama Gus Dani yang akrab dengan korban. Kemudian informasi tersebut ternyata Gus Dani tidak ada hubungan apapun dengan Pak Badrodin Haiti. Setelah mengetahui kejadian tersebut, barulah korban sadar bahwa yang bersangkutan kena tipu. Oke. Tapi sempat bertemu kabarnya 10 kali ya, Pak ya? Kalau ketemu dengan Pak Badrodin Haiti yang palsu hanya 1 kali, yaitu di daerah Probolinggo. Dan selama ini korban hanya komunikasi lewat telepon. Oh, nah, Pak, ini kan lagi-lagi yang sebelah kanan itu Pak yang berperan sebagai Pak Badrodin Haiti ya, mengaku-ngaku sebagai mantan Kapolri gitu. Nah, meskipun tadi bertemu hanya 1 kali, apa saja sih Pak yang dibawa si 2 pelaku ini untuk meyakinkan korban bahwasannya betul si pelaku ini adalah mantan Kapolri gitu Pak? Jadi pelaku meyakinkan korban, yaitu Gus Dani ini mengaku sebagai anggota Wantanas, yaitu Dewan Ketahanan Nasional, dan beliau dekat dengan pejabat-pejabat yang ada di pusat.
Kemudian yang bersangkutan juga memberikan harapan-harapan bahwa anaknya bisa masuk pendidikan di Taruna Akademi Kepolisian tanpa tes dan langsung mengikuti pendidikan. Oke, ini mereka berdua backgroundnya apa Pak pelaku? Kalau pelaku yang atas nama Busdani tersebut, backgroundnya yaitu dia tidak bekerja, pengangguran. Jadi hanya ya orang yang tidak punya pekerjaan. Kalau yang satunya yang mengaku sebagai AR atau mengaku sebagai Jenderal Purnawirawan Badrudin Haiti, yaitu dia dulu bekerja sebagai usaha kayu, tapi sekarang sudah bangkrut, jadi tidak punya pekerjaan juga. Nah, korban yang ditipu apakah hanya satu kepala desa ini saja, Pak? Atau mungkin ada korban-korban lain, Pak? Untuk sementara laporan yang kami terima hanya satu, yaitu kepala desa di wilayah kami, di wilayah Desa Lojojo. Sejauh ini 4,7 miliar dari pengakuan pelaku digunakan untuk apa? Apakah memang uang masih ada atau memang sudah habis begitu, Pak? Hasil pemeriksaan untuk sementara ini kita mau ngecek di rekening yang dimiliki oleh tersangka. Nanti akan kita cetakkan rekening koran, nanti akan kita cek dulu ke rekening-rekening yang dimiliki oleh pelaku. Tapi sudah digunakan untuk apa keterangan pelaku, Pak? Dari keterangan pelaku, uang tersebut banyak digunakan untuk foya-foya maupun bersenang-senang. Oke, nah sementara 4,7 miliar yang berhasil diambil gitu dari korban kan seorang kepala desa ya. Apakah korban juga punya profesi lain gitu, Pak? Jadi korban selain berprofesi sebagai kepala desa, beliaunya juga seorang pengusaha. Pengusaha apa, Pak? Ya, di bidang pertanian maupun di usaha-usaha lain di bidang transportasi. Terakhir, sanksi yang akan menjerat kedua pelaku ini sampai dengan berapa hukuman penjara? Jadi pasal yang kami terapkan yaitu pasal 378 dan 372 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Baik, terima kasih Pak Arief atas waktu dan juga informasinya kepada kami. Selamat beraktivitas kembali. Semoga sehat selalu, Pak. Terima kasih Mas Bayu, Mbak Rate. Baik.